Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi mengenai ekuitas kebijakan dividen. Kelompok 6 ini beranggotakan Zafira Safa Majidah dengan NIM A210200046, Rizky Dwi Fadila dengan NIM A210200055, Anggun Mutiara Utami dengan NIM A210200064, Anggi Anggorawati dengan NIM A210200072, dan Alvina Nur Ikhtiarni dengan NIM A210200081. Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Beberapa perusahaan membayar dividen dalam jumlah yang sama dengan laba ditahan yang tersedia secara ilegal dikarenakan yang pertama untuk menjaga kesepakatan dengan kreditur, yang kedua untuk memenuhi persyaratan perusahaan, yang ketiga untuk membiayai pertumbuhan atau ekspansi, yang keempat untuk memperlancar pembiayaan dividen, dan yang terakhir untuk membiayai bantalan tetap terhadap kemungkinan kerugian yang akan terjadi. Kondisi keuangan dan pembagian dividen. Sebelum mengumumkan dividen, manajemen harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen. Sebaiknya tidak membayar dividen kecuali keduanya hadir dan masa depan posisi keuangan menjamin untuk pendistribusian dividen. Jenis-jenis dividen yang pertama ialah dividen tunai. Sistem pembayaran tunai ini terjadi ketika perusahaan akan membayarkan dividen bisnisnya ke dalam bentuk uang tunai kepada pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Kemudian, uang tersebut akan disimpan dalam rekening bank para pemegang saham. Yang kedua yaitu dividen properti. Perusahaan akan membayar dividen dalam bentuk properti bukan dengan uang tunai. Bentuk jenis ini dapat berupa seperti aset kendaraan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu dividen likuiditas. Perusahaan akan mengembalikan modal awal yang investor berikan sebagai ekuiditas perusahaan. Sistem ini biasanya terjadi saat perusahaan tersebut sedang mengalami kebangkrutan dan akan mengakhiri bisnisnya. Yang keempat yaitu share dividend, adalah dividen per lembar saham. Angka ini didapat dari pembagian dividen perusahaan dengan jumlah total lembar saham. Semua dividen kecuali dividen saham akan mengurangi total ekuitas di perusahaan. Ketika perusahaan mengumumkan dividen saham, perusahaan tidak membayarkan sejumlah aset atau mengakui kewajiban, tetapi hanya menerbitkan saham tambahan ke masing-masing pemegang saham. Dividen tunai. Dewan Direksi memberikan suara pada pengumuman dividen tunai. Dividen tunai yang diumumkan adalah kewajiban. Sebelum dividen dibayarkan, perusahaan harus menyiapkan daftar pemegang saham. Oleh karena itu, biasanya terdapat tenggat waktu antara saat pengumuman dan pembayaran. Perusahaan tidak mengumumkan atau membayarkan dividen tunai atas saham treasury. Karena jika perusahaan membayar dividen tunai atas saham treasury, maka dividen per saham akan menjadi lebih besar. 3 tanggal penting dalam dividen tunai. Yang pertama yaitu tanggal deklarasi. Pada tanggal deklarasi ini, Dewan Komisaris mengumumkan secara resmi kepada para pemegang saham. Yang kedua yaitu tanggal pencatatan. Pada tanggal pencatatan ini, perusahaan menentukan pemilikan dari jumlah saham yang beredar. Dan yang ketiga yaitu tanggal pembayaran. Pada tanggal pembayaran ini, perusahaan mengirimkan cek dividen kepada pemegang saham dan mencatat pembayaran atas dividen tersebut. Biasanya di antara beberapa tanggal tersebut berjarak 2-4 minggu. Berikut ini ada ilustrasi mengenai kebijakan dividen. Roadway Fix Crop pada tanggal 10 Juni mengumumkan dividen tunai sebesar 50 sen per saham atas 1,8 juta saham yang dibayarkan pada tanggal 16 Juli kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal 24 Juni. Pada tanggal deklarasi, yaitu tanggal 10 Juli, jurnalnya yaitu laba ditahan sebesar 900.000, kemudian ada utang dividen sebesar 900.000.
Lalu pada tanggal pencatatan yaitu tanggal 24 Juni, pada tanggal pembayaran yaitu 16 Juli, utang dividen sebesar 900.000, kemudian uang tunai sebesar 900.000. Lalu ada dividen properti. Dividen terutang dalam aset yang dimaksud adalah aset selain uang tunai. Nyatakan kembali pada nilai wajar properti yang akan didistribusikan atau disebarkan, dengan mengetahui setiap keuntungan maupun kerugiannya yang didapatkan. Kemudian ini ada ilustrasi lagi mengenai tense-ins, mengalihkan kepada pemegang saham sebagian dari investasinya dimiliki untuk diperdagangkan dalam penetapan biaya sekuritas sebesar $1.250.000 dolar Hongkong dengan mengumumkan dividen properti pada tanggal 28 Desember 2014. Akan dibagikan pada tanggal 30 Januari 2015 kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 15 Januari 2015. Pada tanggal deklarasi, sekuritas tersebut memiliki nilai wajar. Kemudian untuk jurnalnya sendiri pada tanggal deklarasi yaitu tanggal 28 Desember 2014 senilai 2 juta dolar Hongkong membuat entry sebagai berikut. Investasi ekuitas senilai 750.000 ada di sebelah debit. Kemudian keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasikan ada pendapatan senilai 750.000. Kemudian ada laba ditahan senilai 2 juta di sebelah debit. Kemudian ada hutang dividen properti sebesar 2 juta rupiah. 2 juta. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai likuidasi dividen. Dividen yang tidak didasarkan pada pendapatan atau laba ditahan dan mengurangi ekuitas pemegang saham. Likuiditas dividen merupakan dividen yang mengembalikan modal awal yang sudah didistribusikan oleh pemegang saham sebagai ekuitas perusahaan. Kemungkinan dividen ini dihindari oleh para investor atau pemilik saham karena dividen ini biasanya terjadi ketika sebuah perusahaan akan mengalami pilot sehingga para pemegang saham harus mengembalikan modal kepada para investor. Dividen likuiditas yang dibagikan bukan persentase dari hasil laba operasional, akan tetapi berdasarkan nilai dari investasi para investor. Selanjutnya yaitu ilustrasi dari likuiditas dividen. MC Cisne minus INC mengeluarkan dividen kepada para pemegang saham biasa sebesar 1.200.000. Pengumuman dividen tunai mencatat bahwa para pemegang saham harus mempertimbangkan 900.000 itu sebagai pendapatan. Sisanya sebagai pengembalian modal. MC Cisne mencatat dividen sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanggal pengumumannya. Untuk akun yang didebit yaitu laba ditahan sebesar 900.000 dan kedua yaitu agio saham biasa sebesar 300. Sedangkan untuk yang dikredit yaitu utang dividen sebesar 1.200.000. Agio saham ini diperoleh dari selisih antara laba ditahan dengan utang dividen. Nah, kenapa agio ini bisa di sisi debit? Karena agio di sini juga merupakan hal yang mengurangi jika dia bertambah atau posisi normalnya itu berada di sisi kredit. Di sini utang dividen berada di sisi kredit karena sudah jelas 1.200.000 itu mengeluarkan dividen untuk para pemegang saham. Untuk tanggal pembayarannya dicatat sebagai berikut. Yang pertama yaitu utang dividen berada di sisi debit sebesar 1.200.000 dan kas berada di sisi kredit sebesar 1.200.000. Di sini debitnya yaitu utang dividen karena sudah jelas melakukan pembayaran sehingga utang berkurang. Dan kas juga berkurang karena untuk membayar utang dividen tersebut.
Jadi di sebelah sisi kredit. Yang selanjutnya yaitu dividen saham. Apa sih dividen saham itu? Jadi dividen saham yaitu pengembalian dividen dalam bentuk saham baru. Penerbitan saham sendiri kepada pemegang saham dengan basis pro rata tanpa mendapatkan pembayaran apapun, tidak terdapat kas masuk dan keluar karena ini bukan bentuk dividen kas dan juga properti, sehingga di sini akan terbit saham baru. Nilai nominal bukan nilai wajar yang digunakan untuk mencatat dividen saham. Nilai nominal sendiri itu merupakan nilai yang ditetapkan per lembar saham dari perusahaan tersebut ketika diterbitkannya. Membagikan dividen tidak mempengaruhi nilai aset atau kewajiban karena di sini para pemegang saham ingin mengambil keuntungan dengan jangka pendek dengan cara yaitu memperoleh capital gain. Entry jurnal mencerminkan reklasifikasi ekuitas. Untuk fungsi dari jurnal reklasifikasi sendiri yaitu untuk mengembalikan pencatatan jurnal transaksi sesuai dengan pos dan akunnya, di mana untuk memperbaiki kesalahan dalam klasifikasi. Saham biasa yang beredar dialihkan dari laba ditahan ke modal saham atau dividen saham besar. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu ilustrasi bagikan dividen. Ilustrasi yang pertama yaitu Fine Corporation memiliki 1000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 1 pound yang beredar dan laba ditahan senilai 50.000 pound. Jika Fine mengumumkan dividen saham sebesar 10%, itu berarti mengeluarkan 100 saham tambahan kepada pemegang saham saat ini. Dan jika nilai wajar saham pada saat pembagian dividen adalah 8 pound per saham, ayat jurnalnya yaitu di debit laba ditahan senilai 10.000 dan di kredit dividen saham biasa yang dapat dibagikan 10.000. Asian memiliki 1000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 1 pound yang beredar dan laba ditahan sebesar 50.000 pound. Jika Fine mengumumkan dividen saham 10%, itu berarti mengeluarkan 100 saham tambahan kepada pemegang saham saat ini. Jika nilai wajar saham pada saat pembagian dividen adalah 8 pound per saham, ayat jurnalnya yaitu dividen saham biasa yang dapat dibagikan 10.000 di debit dan modal saham biasa 10.000 di kredit. Slide selanjutnya yaitu bagikan perpecahan. Yang pertama untuk mengurangi nilai pasar saham, yang kedua tidak ada entry yang dicatat untuk pembagian saham, yang ketiga yaitu turunkan nilai nominal dan tambah jurnal saham. Adapun ilustrasinya yaitu yang di sebelah kiri yaitu ekuitas sebelum pembagian 2/1. Modal saham biasa sebesar 100.000 saham seharga 1 par yang senilai 100.000 par. Lalu laba ditahan senilai 50.000 par. Totalnya 150.000 par. Yang di sebelah kiri yaitu ekuitas sesudah pembagian 2/1. Modal saham biasa 200.000 saham seharga 50 par yang jumlahnya 100.000 par. Lalu laba ditahan senilai 50.000 par. Totalnya 150.000 par. Slide selanjutnya yaitu pembagian split dan pembagian dividen dibedakan. Pembagian saham berbeda dengan pembagian dividen. Bagaimana sih perbedaannya? Yang pertama yaitu pemecahan saham. Meningkatkan jumlah saham yang beredar. Yang kedua yaitu menurunkan nilai nominal atau nilai yang dinyatakan per saham. Lalu ada dividen saham. Yang pertama meningkatkan jumlah saham yang beredar. Yang kedua tidak menurunkan nilai par. Yang ketiga yaitu meningkatkan nilai nominal total saham yang beredar. Ya, yang selanjutnya ada presentasi ekuitas. Berikutnya adalah pengujian laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk analisisnya sendiri yang pertama itu adalah return on equity.
yaitu pengembalian atas aset bersih. Jadi dengan adanya return on equity ini, investor dapat melihat seberapa baik mereka akan mendapatkan pengembalian uang atas investasi mereka. Untuk contohnya, Gerbers Incorporation memiliki laba bersih sebesar 360.000, mengumumkan dan membayar dividen preferensi sebesar 54.000, dan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa sebesar 2.550.000. Maka rumusnya yaitu pengembalian ekuitas saham biasa sama dengan laba bersih dikurangi dividen preferensi dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa, sama dengan 360.000 dikurangi 54.000 dibagi 2.550.000, sama dengan 12%. Rasio tersebut menunjukkan berapa dolar laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap dolar yang diinvestasikan oleh pemilik. Jadi jika nilai return on equity ini menunjukkan angka 1, baik itu mendekati maupun melebihi, hal ini menandakan penggunaan aset perusahaan yang semakin efektif dan semakin efisien. Untuk yang selanjutnya adalah payout ratio. Berfungsi untuk melihat perbandingan antara dividen per lembar saham yang dibagikan kepada pemegang saham dan laba per lembar saham yang dihasilkan oleh perusahaan. Contohnya, Troy Company memiliki dividen tunai sebesar 100.000 dan laba bersih sebesar 500.000, dan tidak ada saham preferen yang beredar. Maka rumusnya untuk rasio pembayaran yaitu dividen tunai dibagi dengan laba bersih, sama dengan 100.000 dibagi dengan 500.000 sama dengan 20%. Yang selanjutnya adalah book value per share atau nilai buku per saham, yaitu untuk menentukan saham dari sebuah perusahaan telah overvalue atau masih undervalue. Apabila nilai buku per saham lebih tinggi dari nilai pasar sahamnya, maka itu artinya undervalue atau murah. Tetapi apabila nilai buku per saham dari suatu perusahaan jauh lebih rendah dibandingkan dari nilai per sahamnya, maka saham tersebut overvalue atau kemahalan dari harga yang telah ditentukan pasar. Contohnya yaitu chain ekuitas pemegang saham biasa perusahaan adalah 1 juta dan itu memiliki 100.000 saham biasa yang beredar. Maka rumusnya untuk nilai buku per saham sama dengan ekuitas pemegang saham biasa dibagi dengan saham yang beredar, sama dengan 1 juta dibagi 100.000, maka sama dengan 10.000 per lembarnya. Jadi jumlah setiap saham yang akan diterima jika perusahaan dilikuidasi berdasarkan jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Jadi tadi ya, jika apabila nilai buku per saham lebih tinggi dari nilai pasar sahamnya, maka itu artinya undervalue atau murah. Tetapi apabila nilai buku per saham dari suatu perusahaan jauh lebih rendah dibandingkan dari nilai per sahamnya, maka saham tersebut overvalue atau kemahalan dari harga yang telah ditentukan oleh pasar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.